Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Tak peduli seberapa keras kamu bekerja atau seberapa besar usahamu, rasanya tak pernah cukup. Apakah pencapaianmu tidak diakui, atau hanya disambut dengan sikap acuh tak acuh dari dunia? Jika ya, maka kamu perlu mendengar kisah luar biasa Belisarius. Pernahkah kamu mendengar nama ini? Mungkin tidak. Dia adalah salah satu jenderal militer terhebat yang pernah hidup. Seorang pria yang menyelamatkan peradaban melalui keberanian dan kecemerlangannya di medan perang. Namun, alih-alih dipuja sebagai pahlawan, dia diperlakukan dengan ketidakadilan dan rasa tidak tahu terima kasih, bahkan dirampas semua kehormatannya. Kebanyakan orang akan hancur dan menyerah menghadapi perlakuan seperti itu, tetapi tidak dengan Belisarius. Dengan mempraktikkan filosofi Stoicisme kuno, dia menemukan kekuatan batin yang tak tergoyahkan, yang memungkinkannya bertahan dari kegagalan dan kesulitan apapun yang dilemparkan kehidupan kepadanya. Dalam video panjang ini, kamu akan belajar bagaimana mengembangkan pola pikir stoik yang sama yang digunakan Belisarius lebih dari 1500 tahun lalu. Pola pikir yang akan membantu kamu mencapai ketahanan, motivasi, dan harga diri yang mendalam, hanya dengan menyadari bahwa melakukan pekerjaan itu sendiri selalu cukup. Jenderal Stoik Belisarius. Belisarius, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu pemimpin militer paling berprestasi pada abad ke-6. Kisah hidupnya yang luar biasa memberikan pelajaran mendalam tentang filosofi Stoicisme kuno. Belisarius memiliki kehormatan untuk melayani di bawah Kaisar Bizantium yang terhormat, Justinian. Meskipun mencapai kemenangan gemilang di tempat-tempat seperti Dara, Kartago, Napoli, Sisilia, dan bahkan merebut kembali kota Roma sebelum usianya mencapai 40 tahun, ketenaran dan pengakuan yang diterimanya tidak sebanding dengan besarnya pencapaiannya. Sebaliknya, Belisarius menghadapi ketidakadilan dan perlakuan buruk dari kaisar yang dilayaninya dengan setia. Keputusan politik kaisar yang keliru merusak pencapaian luar biasa Belisarius. Dia terus-menerus menghadapi tuduhan palsu, dan serangkaian peristiwa malah membuatnya kehilangan kekayaan, gelar, bahkan penglihatannya, memaksanya mengemis untuk bertahan hidup. Bayangkan, dari menyelamatkan peradaban melalui keberhasilan militer yang luar biasa, menjadi tunawisma dan meminta-minta makanan. Perjalanan hidupnya begitu memikat sekaligus menginspirasi, namun tanpa penuh dengan ketidakadilan dan kekacauan. Selama berabad-abad, para sejarawan telah memperdebatkan ketidakadilan dan kebodohan yang dihadapi Belisarius. Yang mengejutkan, Belisarius tidak pernah mengeluh, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dia memahami prinsip dasar Stoicisme, dikotomi kendali. Penting untuk membedakan antara hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak. Sebagai jenderal luar biasa, Belisarius memiliki kendali penuh atas tindakan, usaha, keberanian, dan komitmennya pada tugas di medan perang. Namun, dia tidak memiliki kendali atas apakah kaisar akan menghadiahinya atau menghukumnya atas pengabdiannya. Para Stoik menekankan bahwa kita tidak dapat mengendalikan faktor eksternal seperti penghargaan, pengakuan, atau keadaan. Penderitaan dan kekecewaan kita seringkali berasal dari penilaian, keinginan, dan hasrat kita sendiri. Meskipun wajar untuk menginginkan validasi, penghargaan, atau imbalan atas usaha kita, para Stoik memperingatkan agar tidak membiarkan ego kita terbawa oleh keinginan ini yang dapat menyebabkan konsekuensi merusak. Untuk memahami pola pikir Stoik lebih dalam, renungkan kutipan kuat dari filsuf Stoik terkenal, Epictetus. Yang mengganggu seseorang bukanlah keadaan itu sendiri, melainkan interpretasi mereka terhadap keadaan tersebut. Belisarius menyadari bahwa dia memiliki kendali atas keberanian, integritas, dan tindakannya, tetapi dia juga memahami bahwa dia tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandang atau menghargai tindakannya. Dia tetap teguh dan berdedikasi untuk membuat perubahan melalui tindakan dan tekadnya. Para Stoik tidak mempromosikan sikap apatis atau kurangnya ambisi. Jauh dari itu, mereka justru mendorong pengejaran kebesaran yang tak kenal lelah, memicu ambisi dan tekad yang kuat. Namun, mereka selalu menekankan pentingnya tetap terlepas dari hasil akhir, baik itu kemenangan atau kekalahan, kekayaan atau kemiskinan, ketenaran atau anonimitas.
Seorang stoik tetap teguh dalam mengejar kedamaian batin. Membebaskan diri dari pengaruh faktor eksternal terhadap harga diri adalah hal yang benar-benar memberdayakan. Ini membebaskan kamu dari pengejaran tanpa akhir akan validasi, kekaguman, atau pengakuan dari orang lain. Alih-alih bergantung pada penilaian orang lain yang selalu berubah untuk kebahagiaanmu, para stoik mendorong kamu untuk mengarahkan energi pada pertumbuhan pribadi, mengembangkan kebijaksanaan, disiplin diri, dan kebajikan seperti keberanian, keadilan, kesederhanaan, dan pengendalian diri. Kisah Belisarius adalah bukti luar biasa dari dampak mendalam filosofi Stoik. Meskipun menghadapi pengkhianatan dari kaisar, Belisarius tetap teguh dalam kesetiaannya. Dia benar-benar merangkul kebijaksanaan Stoik, menyadari bahwa alam semesta selalu berubah dan bahwa persepsi serta pola pikir kita membentuk seluruh keberadaan kita. Bagi para Stoik, merangkul pola pikir pelepasan dan fokus pada apa yang bisa dikendalikan bukanlah tentang menekan emosi, melainkan tentang membangun perspektif yang memberdayakan dan melindungi kamu dari kemunduran dan tantangan. Meskipun menghadapi kesulitan besar dan kehilangan hampir segalanya, semangat Belisarius yang tak terkalahkan tidak pernah goyah. Dia menunjukkan kebajikan Stoik seperti keberanian, ketahanan, dan penguasaan diri di tengah kesulitan besar. Stoisisme dapat dilihat sebagai metode ampuh untuk mengembangkan keterampilan bertahan hidup pribadi dan membangun ketahanan. Ketika kita belajar memisahkan harga diri, identitas, dan tujuan kita dari peristiwa eksternal, kita menciptakan tempat perlindungan batin yang kokoh. Kita tidak lagi membiarkan diri kita terombang-ambing oleh arus persetujuan atau kritik, kemenangan atau kekalahan. Kita bisa menghadapi ujian hidup yang paling menantang dengan ketenangan batin. Filosofi ini mendorong kita untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita, pikiran, sikap, dan tindakan kita, daripada menghabiskan energi untuk hal-hal di luar pengaruh kita. Dengan begitu, kita memupuk rasa keagenan pribadi dan pemberdayaan, tidak lagi terombang-ambing oleh kehendak nasib atau opini orang lain. Stoisisme tidak mengajarkan penekanan emosi atau kepasrahan. Sebaliknya, ini mengajarkan kita untuk merangkul momen saat ini sepenuhnya, menerima apa yang tidak bisa kita ubah sambil mengarahkan energi pada apa yang bisa kita kendalikan. Ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan kejelasan, kehadiran, dan ketenangan yang lebih besar, bahkan di tengah badai keadaan. Kisah Belisarius benar-benar memikat dan menginspirasi. Mustahil untuk tidak bersimpati padanya saat dia menghadapi penganiayaan yang tidak adil. Namun, yang benar-benar menonjol adalah penerimaannya yang tenang dan bermartabat di tengah ketidakadilan tersebut. Dalam penerimaan itulah kemenangan terbesarnya terletak. Dengan kebijaksanaan Stoisisme, dia mencapai kebebasan yang tak tergoyahkan, melampaui kehendak nasib yang tak terduga untuk menjalani hidup dengan integritas yang teguh hingga akhir. Contoh Belisarius mengingatkan kita akan kekuatan abadi dari ketabahan batin dan penguasaan diri di dunia yang sering memuliakan kesuksesan eksternal dan imbalan materi. Dia mewujudkan cita-cita Stoik untuk hidup sesuai dengan kebajikan dan akal, terlepas dari keadaan seseorang. Warisannya adalah inspirasi abadi bagi siapa saja yang ingin mengembangkan ketahanan, ketenangan, dan kehidupan yang bermakna di tengah tantangan dan kesulitan hidup yang tak terelakkan. Dengan mempelajari ajaran Stoisisme dan kehidupan luar biasa Belisarius, kita semua bisa belajar untuk merangkul rasa penerimaan dan kedamaian batin, bahkan di tengah ujian hidup yang paling menakutkan. Filosofi ini memberdayakan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting: karakter, prinsip, dan kemampuan kita untuk menghadapi setiap momen dengan martabat dan keanggunan. Dengan melakukannya, kita juga bisa mencapai kebebasan tak tergoyahkan yang diwujudkan Belisarius, melampaui kacauan peristiwa eksternal untuk menjalani kehidupan yang penuh tujuan dan autentik.